menyegarkan kembali ragam informasi dalam sepekan terakhir. Menebar informasi ragam aktivitas warga dan masyarakat Nganjuk yang mengusung kembali informasi dalam sepekan ini. Inilah Nganjuk dalam sepekan Irsal FM. Biarsa, jumpa kembali dengan Nganjuk dalam sepekan produksi Irsal FM, radionya orang Nganjuk untuk pekan ini. Berikut headline Nganjuk dalam sepekan. Ikuti verifikasi KKS tingkat nasional, Kang Marhen optimis Nganjuk raih Swasti Sabah Wistara. Pekan ini selama 2 hari Komisi 3 DPRD Nganjuk menggelar rapat kerja dengan satuan kerja. Pastikan proyek-proyek di Nganjuk tepat sasaran. Keterbukaan informasi kebijakan penanaman modal bagi pelaku usaha di bidang kesehatan, DPM PTSP Kabupaten Nganjuk gelar sosialisasi. Pekan ini, solar langka di Nganjuk dan antrian mengular. Dinas Pertanian Nganjuk dukung dan dorong petani lakukan land farming. Seleksi kompetensi dasar SKD CPNS di Nganjuk digelar akhir pekan ini. Dan miarsa, inilah selengkapnya Nganjuk dalam sepekan ini. Miarsa, Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Marhen Jumadi SESH MMMBA optimis Kota Bayu bisa meraih penghargaan Swasti Sabah Wistara. Penghargaan dalam ajang Kabupaten atau Kota Sehat atau KKS. Hal itu disampaikan Kang Marhen pada saat mengikuti verifikasi KKS secara virtual awal pekan ini. Kabupaten Nganjuk sendiri berhasil lolos dalam pengajuan dan pengiriman dokumen KKS tingkat nasional, serta menjadi salah satu dari 7 daerah lain di Jawa Timur dalam penilaian tersebut. Dalam paparannya, Kang Marhen menjelaskan bahwa KKS menjadi momentum bagi Kota Bayu untuk terus melakukan inovasi di bidang kesehatan, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat seperti sekarang ini. Kang Marhen juga mengatakan bahwa pandemi saat ini mengajarkan banyak hal pada kita. Kita semua diajak menjadi lebih peduli pada kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan di sekitar kita. Penghargaan KKS ini akan lebih memotivasi kita warga Nganjuk untuk berbenah pada sektor kesehatan dalam arti yang lebih luas lagi. Ditambahkan Kang Marhen bahwa pada tahun 2017, Kabupaten Nganjuk telah berhasil menyabat predikat Swasti Sabah Padapta, sedangkan tahun 2019 meraih Swasti Sabah Wiwerda. Atas verifikasi tersebut, Kang Marhen optimis Nganjuk bisa meraih Swasti Sabah Wistara tahun ini. Sementara itu, Vensya Sitohang selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mengatakan verifikasi lapangan KKS seharusnya dilakukan oleh tim verifikator. Mengingat masih pandemi COVID-19 dan PPKM berlevel di berbagai daerah yang berbeda, maka verifikasi dilakukan secara daring. Verifikasi di lapangan untuk mencocokkan dengan dokumen yang diajukan. Karena situasi pandemi, maka verifikasi dilakukan secara virtual. Sebagai informasi, penghargaan KKS adalah apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berkontribusi banyak dan berkomitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan, termasuk juga menciptakan kondisi yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warga dan masyarakat. Biasa, pekan ini selama 2 hari, Komisi 3 DPRD Nganjuk menggelar rapat kerja dengan satuan kerja. Pastikan proyek-proyek di Nganjuk tepat sasaran. Informasi selengkapnya ikuti bersama Agustin Merdekawati. Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat dengan satuan kerja. Rapat berlangsung 2 hari, yakni pada hari Kamis 14 Oktober 2021 dan hari Jumat 15 Oktober 2021. Di hari pertama, rapat dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Pada rapat tersebut, Dewan menyoroti adanya bangunan terminal MPU Warujayang dan Gondang. Sedangkan pada hari Jumat 15 Oktober 2021, Dewan mengundang beberapa organisasi perangkat daerah yang mengikuti rapat, yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kabupaten Nganjuk dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Marianto yang memimpin langsung dengan didampingi Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk M. Fauzi Irwana. Hadir juga para anggota Dewan lainnya dari Komisi 3. Marianto menjelaskan rapat kerja merupakan agenda rutin bagi Dewan bersama mitra kerja, sedangkan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk sendiri membidangi pembangunan sehingga meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan, dan energi perumahan rakyat maupun lingkungan hidup. Dikatakannya, rapat kerja juga sebagai sarana memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, karena program Satker dalam penyusunan harus memasukkan usulan dari masyarakat agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sementara itu, Ketua Wakil Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, M. Fauzi Irwana menambahkan, rapat kerja merupakan salah satu fungsi pada anggota legislatif, yakni fungsi kontrol. Para anggota Dewan berhak menegur eksekutif, terutama jika dirasa pelaksanaan program kurang sesuai dengan yang direncanakan. Dan rapat kerja untuk memastikan semua berjalan lancar. Harapannya, semoga program yang dilaksanakan eksekutif tepat sasaran. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Keterbukaan informasi kebijakan penanaman modal bagi pelaku usaha di bidang kesehatan, DPM PTSP Kabupaten Nganjuk gelar sosialisasi. Berikut informasinya Miarsah bersama Asti Hanifah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan sosialisasi bagi pelaku usaha bidang kesehatan, khususnya apotek di Kota Bayu pada Rabu 13 Oktober 2021. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan tersebut diselenggarakan berdasar Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021 di DPM PTSP Kabupaten Nganjuk. Sedangkan pesertanya adalah 25 orang para pelaku usaha apotek yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan dibuka oleh Kepala DPM PTSP Kabupaten Nganjuk Dr. Andes Sudrajat. Dalam sambutannya, Sudrajat mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dari pihaknya untuk memberikan ruang diskusi serta keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui langkah serta peraturan terbaru terutama terkait dengan perizinan usaha. Ditambahkan, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPM PTSP Kabupaten Nganjuk, khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal dan juga untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Asti Hanifah, Ersal FM Nganjuk. Miarsa, pekan ini solar langka di Nganjuk dan antrian mengular. Agustin Merdekawati melaporkan. Antrian panjang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum Kota Angin, salah satunya di SPBU Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor. Puluhan truk dan sepeda motor antri mengular hingga ke jalan raya. Bahkan, sopir truk juga pengendara motor yang akan membeli solar harus duduk di lantai karena menunggu pasokan solar yang datang terlambat. Supriyono, 54 tahun, sopir truk asal Sukomoro mengatakan mencari solar sulit dan antrian di SPBU tersebut sudah terjadi sejak pukul 7 karena banyak kendaraan yang antri. Supir truk yang masih memiliki solar terpaksa mengurungkan niatnya. Namun bagi supir truk yang telah habis solarnya, mau tidak mau mereka rela antri berjam-jam dan dirinya antri selama 1 jam untuk mendapatkan solar. Hal senada diutarakan Selamat 63 tahun sopir truk asal Rejoso. Jika solar sulit didapat maka dirinya terpaksa berhenti menjadi supir truk karena truknya tidak bisa berjalan. Sementara itu, Nanang, petugas SBU Sekar Putih, mengatakan solar memang langka dan di SBU Sekar Putih kelangkaan terjadi dalam 2 hari. Biasanya dapat pasokan 1 tangki solar namun 2 hari lalu belum mendapatkan. Namun beruntung kemarin pagi SPBU Sekar Putih mendapat pasokan 1 tangki solar sehingga antrian panjang terjadi. Dan dia tidak mengetahui mengapa solar langka, namun harapannya kondisi tersebut segera kembali normal. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Miarsa, Dinas Pertanian Nganjuk dukung dan dorong petani lakukan land farming.
Irawati melaporkan. Dinas Pertanian mendorong petani lakukan land farming. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan pemerintah desa atau Pemdes Klagen, Kecamatan Rejoso menggelar fokus group discussion Kamis 12 Oktober 2021. Mengusung tema land farming, budidaya bawang merah berbasis kawasan pedesaan berorientasi agrobisnis. FGD tersebut membahas berbagai persoalan, misalnya penyusunan strategi pembangunan sentral bawang merah di kawasan pedesaan, kemudian upaya mewujudkan komoditas bawang merah berkembang menjadi korporasi bagi petani di Kota Nganjuk. 105,3 Irsal FM. Seleksi kompetensi dasar SKD CPNS di Nganjuk digelar akhir pekan ini. Ikuti informasi selengkapnya bersama Agustin Merdekawati. SKD CPNS Kabupaten Nganjuk dimulai kemarin. Protokol kesehatan ketat diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Peserta wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hingga menunjukkan bukti sudah divaksin, yang akibatnya puluhan peserta langsung dinyatakan gagal. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk Adam Muharto mengatakan ada puluhan peserta yang tidak hadir tanpa keterangan jelas sehingga langsung dinyatakan gugur. Para peserta kemarin sore yang tercatat tidak hadir ada dalam ujian hari pertama, ada pada kedua sesi SKD. Di sesi pertama ada 36 peserta CPNS yang tidak hadir. Pada sesi kedua juga ada peserta yang mangkir tanpa ada keterangan yang jelas. Hanya saja, tidak sebanyak pada sesi pertama, ada 19 peserta yang tidak hadir. Total ada 55 peserta yang tidak hadir dalam kedua sesi. Tercatat, tidak mengikuti ujian tanpa adanya keterangan dipastikan tidak memiliki kesempatan kedua. Mereka tidak bisa mengikuti ujian susulan sehingga kesempatan menjadi PNS dipastikan otomatis hangus. Peserta yang diperkenankan mengikuti ujian susulan hanya mereka yang terbukti memiliki hasil positif COVID-19 dan itu pun hasil tesnya harus dilayangkan pada panitia pada H-1 sebelum peserta tersebut mengikuti ujian sehingga panitia bisa mencarikan jadwal ujian susulan bagi yang bersangkutan dan harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid. Sementara itu, lantaran digelar dalam masa pandemi COVID-19, syarat vaksinasi menjadi sangat penting. Untuk saat ini, bahkan vaksinasi tersebut sudah menjadi kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara, khususnya bagi peserta seleksi CPNS yang berada di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, di mana dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat vaksin masing-masing. Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Mirsa, sekian Nganjuk dalam sepekan untuk pekan ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan tetap di rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Produser, segenap kru Irsal FM mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. 105.3